Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri mengungkap kasus pembobolan bank dengan nilai fantastis mencapai 204 miliar rupiah. Aksi ini dilakukan oleh jaringan sindikat dengan modus mengakses rekening dorman, yakni rekening bank yang sudah tidak aktif atau lama tidak digunakan. Modus utama yang digunakan adalah penyamaran sebagai petugas Satgas Perampasan Aset lengkap dengan identitas palsu dari instansi pemerintah. Dalang yakni berinisial C alias Ken mengaku sebagai petugas negara untuk meyakinkan kepala cabang pembantu Bank BUMN di wilayah Jawa Barat. Sejak awal Juni 2025, jaringan sindikat pembobol bank yang mengaku sebagai Satgas Perampasan Aset melakukan pertemuan dengan kepala cabang pembantu Bank BUMN untuk merencanakan pemindahan dana pada rekening dorman. Dalam pertemuan tersebut, sindikat memaksa kepala cabang bank untuk menyerahkan user ID aplikasi core bank, sistem milik teller, dan kepala cabang. Pelaku juga mengancam keselamatan kepala cabang dan keluarganya. Ancaman ini menjadi titik krusial dalam eksekusi pembobolan. Dengan akses yang diberikan di bawah tekanan, pelaku dapat memindahkan dana dari rekening dorman ke 5 rekening penampung. Eksekutor utama yakni NAT merupakan mantan teller bank yang juga menyamar sebagai petugas Satgas dari instansi kementerian. Untuk meyakinkan orang-orang, NAT juga membuat ID card salah satu kementerian. Penyamaran ini memungkinkan pelaku masuk ke lingkungan bank tanpa dicurigai, memperlancar proses pemindahan dana secara in absentia. Para pelaku berhasil memindahkan dana sebesar 204 miliar rupiah dalam 42 kali transaksi hanya dalam waktu 17 menit. Direktur Ditipideksus Barreskrim Polri Brigjen Pol Helvi Assegaf mengatakan, kasus tersebut terungkap berdasarkan laporan polisi tanggal 2 Juli 2025 serta surat perintah penyidikan pada 3 Juli. Laporan tersebut ditindaklanjuti oleh penyidik Subdit 2 Perbankan Ditipideksus dan ditelusuri bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Pihak bank menemukan adanya transaksi mencurigakan kemudian melaporkan kepada Barreskrim Polri. Selanjutnya dilakukan penelusuran dan pemblokiran terhadap harta kekayaan hasil kejahatan maupun transaksi aliran dana tersebut. Atas kasus ini Polri menetapkan 9 tersangka. Polisi memastikan penyidikan akan terus dikembangkan untuk menelusuri aliran dana dan kemungkinan keterlibatan pihak lain. Sejak awal bulan Juni 2025, jaringan sindikat pembobol bank yang mengaku sebagai Satgas Perampasan Aset melakukan pertemuan dengan kepala cabang pembantu salah satu bank BNI yang ada di Jawa Barat untuk merencanakan pemindahan dana pada rekening dorman. Kesimpulan dari pertemuan tersebut, kami sampaikan bahwa jaringan sindikat pembobol bank yang mengaku sebagai Satgas Perampasan Aset menjelaskan cara kerja serta peran masing-masing dari mulai persiapan, pelaksanaan eksekusi sampai tahap imbal balik hasil. Jaringan sindikat pembobol selaku tim eksekutor memaksa kepala cabang menyerahkan user ID aplikasi core banking, sistem milik teller, dan kepala cabang serta apabila tidak mau melaksanakan akan terancam keselamatan kepala cabang tersebut beserta seluruh keluarganya. Di akhir bulan Juni 2005, jaringan sindikat pembobol bank selaku eksekutor dan kepala cabang bersepakat untuk melakukan eksekusi pemindahan dana rekening dorman pada hari Jumat pukul 18.00, jadi sudah di akhir minggu atau mendekati hari libur setelah jam operasional. Hal ini dilakukan sebagai celah para pelaku untuk menghindari sistem deteksi bank. Kepala cabang menyerahkan user ID aplikasi core banking system milik teller dan kepala cabang kepada salah satu eksekutor yang merupakan ex-teller bank untuk kemudian melakukan akses ilegal terhadap aplikasi core banking system dengan melakukan pemindahan dana secara in absentia senilai 204 miliar rupiah
ke 5 rekening penampungan yang dilakukan 42 kali transaksi dalam waktu 17 menit. Pihak bank menemukan adanya transaksi mencurigakan, kemudian melaporkan kepada Baris Krim Polri, dan atas adanya laporan tersebut, penyidik 2 subdit perbankan, Unit Dexus Baris Krim Polri, langsung berkomunikasi dengan rekan kami yang ada di PPATK untuk melakukan penelusuran dan pemblokiran terhadap harta kekayaan hasil kejahatan maupun transaksi aliran dana tersebut. Kunci keberhasilan pengungkapan tindak pidana ini terjadi berkat respon cepat, analisis mendalam, kecermatan dan kerja keras penyidik Subdit 2 Perbankan yang dibantu dan didukung penuh oleh rekan-rekan kami yang ada di PPATK. Dari hasil penyidikan yang dilakukan, berhasil memulihkan dan menyelamatkan seluruh dana yang ditransaksikan secara ilegal dengan total 204 miliar rupiah, serta dari proses penyidikan tersebut, penyidik telah menetapkan 9 orang tersangka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.